Jawab. Memperingati hari kelahiran seseorang termasuk kelahiran Nabi tidak ada tuntunan untuk itu. Jadi merayakan kelahiran itu tidak ada tuntunan dalam Islam. Islam nggak nyuruh, nggak mengajarkan. Artinya berupa perbuatan maupun perintah untuk mengadakannya. Tetapi juga tidak ada nas yang melarangnya. Jadi nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang mengajarkan, tapi juga nggak ada yang melarang. Karena tidak ada nas yang menyuruh dan yang melarang, maka dapat dimasukkan dalam istihadiyah. Ulang tahun atau merayakan kelahiran termasuk maulud Nabi tidak masuk ibadah mahdoh. Tidak masuk ibadah mahdoh, masuk urusan duniawi. Karena tidak ada nas, maka istihad yang dapat dilakukan ialah istihad kiasi. Maksudnya dengan menggunakan metode kias. Kemudian disebutkan dalam satu kitab judulnya Tanbihatul Wajibat Liman Yasnaul Maulid Bil Karot karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Diceritakan dalam kitab tersebut bahwa Abu Lahab, ceritanya gini, Abu Lahab mimpi. Kaifa tajiduk? Ini ada di Sahih Bukhari ya. Bagaimana keadaan kamu? Dia menjawab, saya di neraka, tapi setiap malam Senin saya dapat keringanan. Dapat keringanan kenapa? Karena saya waktu Nabi Muhammad lahir senang. Maka beliau kemudian apa? Memerdekakan Thaib. Maka Ibnu Jazari yang pakar tajwid ya, wafat tahun 833 Hijriah. Kemudian pakai kias. Kalau Abu Lahab yang kafir saja mendapat kebaikan karena senang di hari kelahiran Nabi, tentu orang Islam akan mendapat balasan dari Allah kalau juga merasa senang di hari kelahiran tersebut. Kata Majelis Tarjih, tentu kias ini tidak dapat dijadikan pegangan. Karena dasar asalnya itu riwayatnya bukan dasar yang kuat, yaitu mimpi. Mimpi bukan dasar yang kuat. Untuk dijadikan asal pada kias. Kias kan syarat asal adalah an yakuna al-aslu muttafaqan alaihi bainal khosmain minimal. Atau bahkan harus mujman alaihi pada dasarnya, tapi boleh muttafaqan alaihi bainal khosmain. Ini harus hal yang disepakati, kalau mimpi enggak. Nah, udah gitu sebenarnya di sini pembahasannya adalah senang dengan kelahiran Rasulullah. Sedangkan yang ditanyakan adalah merayakannya. Beda antara senang dengan merayakan. Semua orang senang, tapi merayakan itu dia pembahasan. Kalau nggak ada nas, oke, terus kias. Kias nggak kena maslahat. Gimana? Kalau karena maslahat dalam maksudnya tidak ditunjukkan oleh nas, baik menyuruh melarang, maka masuk maslahah mursalah. Jadi masalah ada 3, maslahah ya mursbatah, dan maslahah mursalah. Gitu ya. Maslahah yang Islam jelas suruh, misalnya makan kurma itu bagus untuk orang buka puasa. Maka Islam suruh masalah mutsbatah. Ya. Jelas masalah dan Islam suruh. Ada lagi maslahat mulghah. Misalnya, oh, ini kalau judi ada untungnya, itu maslahat, tapi maslahat mulghah dibatalkan oleh Islam. Islam anggap nggak boleh. Meskipun ada kebaikan tapi mudarat lebih besar. Gitu ya. Dan ini orang sering salah paham, dikira semua yang bermanfaat, semua yang ada untungnya boleh. Enggak. Ada hal-hal yang jelas Islam juga batalkan. Maslahat mulghah namanya. Tapi ada hal yang Islam nggak suruh dan nggak larang, namanya maslahah mursalah. Itu dalam urusan duniawi, seperti bikin sekolah, bikin ormas, bikin yayasan, internet, dan seterusnya, itu maslahah mursalah. Ada beberapa hal yang perlu diingatkan pada penempatan hukum atas dasar kemaslahatan ini, yaitu harus menjaga 5 hal: agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan. Karena ukuran kemaslahatan dapat berubah, maka berputar pada ilahnya, maka kemaslahatan yang dominan mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Sehubungan dengan itu, maka lihat pada suatu masa di mana masyarakat kurang lagi perhatiannya pada ajaran Nabi dan tuntunan-tuntunannya. Zaman sekarang masuk nggak? Maka mengadakan peringatan Maulud Nabi dengan cara menyampaikan informasi yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi, hal demikian dapat dilakukan. Kalau masyarakat kurang perhatian terhadap sejarah Nabi, sirah nabawiyah, maka bikin pengajian Maulid Nabi, isinya apa? Menyampaikan informasi tentang Nabi supaya orang mencontoh sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka dapat dilakukan. B. Mengadakan peringatan Maulid Nabi itu harus jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama sendiri, seperti menjurus pada kemusyrikan. Jadi kalau ada unsur kemusyrikannya, maka tidak boleh. Atau menjurus pada maksiat, seperti misalnya ya orang buka aurat atau dempet-dempetan laki perempuan misalnya, dan kemungkaran, seperti melewatkan waktu sholat. Kalau peringatan Maulud Nabi tidak dapat dihindari dari hal-hal seperti di atas, kiranya peringatan Maulud Nabi tidak perlu diadakan. Yang jadi fatwanya seperti itu. Lanjut. Bolehkah peringatan Milad Nabi SAW
milad persyarikatan Muhammadiyah dilaksanakan oleh kaum muslimin atau anggota Muhammadiyah? Mohon penjelasan. Ini penanya dari Bandung. Jawabannya, memperingati hari ulang tahun kelahiran seorang atau organisasi atau hari kematian seseorang termasuk masalah ijtihadiyah. Tidak ada nas yang menunjukkan atau dapat dijadikan dasar secara langsung dalam menetapkan hukumnya. Demikian pula, tidak ada perbuatan sahabat yang dapat dijadikan teladan atau pedoman. Dan memang sepakat, semua ulama sepakat bahwa tidak ada sahabat, tabi'in melakukan merayakan perayaan Maulid dalam bentuk apapun. Namun demikian, dasar-dasar agama Islam terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukumnya. Di antara nas yang mengandung dasar umum adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru pada baik dan menyeru pada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itu orang beruntung. Jika dengan memperingati ulang tahun kelahiran seorang atau suatu organisasi, misalnya Milad Muhammadiyah, Milad Aisyah, Milad Pemuda Muhammadiyah, Milad Nasyiatul Aisyah, dan seterusnya, atau memperingati hari kematian seorang dapat menambah iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hal tersebut tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Sebaliknya, jika memperingati hari ulang tahun kelahiran atau kematian tersebut dapat menimbulkan syirik, mengurangi penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, atau menimbulkan mafsadat, tentunya dilarang, bahkan dapat diharamkan. Allah berfirman, sebagai tambahan, ada tulisan 2 artikel ditulis oleh Ketua Majelis Haji yang pertama sekaligus pendirinya, yaitu Mas Mansur, ulama besar Indonesia, ya, pahlawan nasional, salah satu ulama terbesar Muhammadiyah juga, Masya Allah, dan diakui dunia keimanan beliau. Beliau lulusan Al-Azhar dan juga belajar di Mekah, jadi lulusan Mesir dan lulusan Arab Saudi. Ini kata beliau. Apakah dia termasuk perkara agama ataukah hanya termasuk adat kebiasaan saja? Penting. Kalau memang dia perkara agama, ibadah mahdoh, butuh dalil. Nggak ada dalil, nggak boleh dikerjakan. Begitu prinsipnya Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tidak menganut prinsip ada bid'ah hasanah. Enggak. Muhammadiyah jelas dalam fatwanya bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Ya, tidak ada bid'ah. Bid'ah, kalau bid'ah ya dolalah. Bid'ah ya nggak boleh. Antara makruh dan haram. Ya, bikin sekolah gimana? Bikin ormas itu bukan bid'ah hasanah. Itu bukan bid'ah berarti. Itu maslahah mursalah. Nah, gitu ya, penting diingat. Atau adat kebiasaan. Kalau adat kebiasaan, justru yang ditanya adalah apa dalil yang melarang? Kalau ibadah mahdoh, ibadah ritual, pertanyaannya ada dalilnya nggak? Nggak ada, nggak boleh dikerjain. Misalnya bikin zikir sendiri, ya, angkanya sekian, gitu. Contoh. Menurut Muhammadiyah tidak ada tuntunan seperti itu. Nah, itu pendapat banyak ulama juga seperti itu. Tapi dalam perkara dunia justru sebaliknya. Apa yang melarang? Ada nggak? Sebagian ekstrim sana, ekstrim sini. Lanjut. Kesimpulannya adalah bahwa Haji Mas Mansur bilang nggak ada bid'ah yang hasanah, bid'ah cuma dolalah. Tapi kata beliau, maulud bukan perkara bid'ah yang dolalah, bukan juga bid'ah bahkan, karena dia perkara duniawi. Ini penting nih. Jadi kata Haji Mas Mansur saat bikin pengajian tentang Sirah Nabawiyah di hari-hari Maulid atau hari-hari Rabiul Awal, jangan ada keyakinan, wah ini disuruh agama nih kalau Rabiul Awal bikin pengajian tentang Nabi atau bikin, enggak boleh. Karena mana? Itu bukan ibadah mahdoh, bukan surah agama, nggak ada dalilnya. Bahkan nggak ada contohnya dari Nabi. Jadi ya di pengajian biasa seperti lagi Hari Pahlawan 10 November kita bikin pengajian tentang pahlawan. Contoh. Lagi apa lagi? Hari Pemuda, Sumpah Pemuda 28 Oktober. Bentar lagi. Nanti Pemuda Muhammadiyah bikin nih, PDPM. Bikin pengajian tentang pemuda. Ya begitu. Tapi nggak boleh diyakini bahwa ini sunnah. Nabi bikin pengajian tentang pemuda di hari Sumpah Pemuda. Enggak. Gitu ya. Jadi hati-hati, niatnya juga penting diperhatikan. Pada akhirnya tidak masuk sunnah, dia masuknya hal yang boleh maksimal. Masuk. Allah alam bisawab, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang didiskusikan boleh.